Untuk rencana aksinya diisi dari akun masing-masing pegawai. Jadi tidak berbeda. Kalau ini semuanya sama. Mungkin yang nanti akan berbeda adalah pegawai tersebut tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, sehingga evaluasi itu dilakukan oleh atasan. Nah, untuk untuk menu atasan, menu evaluasi itu hanya ada di kolom atasan saja, hanya ada di akun atasan saja, seperti itu. Nah, kalau memang sudah paham untuk rencana aksi, cara penginputannya, cara penguploadannya, bagaimana kita mengisi rencana aksi dan realisasi, serta mengupload bukti dukung. Kalau semua sudah mengerti, saya akan masuk ke evaluasi. Oke, terima kasih banyak. Tapi ini yang tadi 2023 kita start yang baru, kita bisa buat seperti itu. Yang sekarang 2022, SKP 2022. Maksudnya yang upload data laporan itu tidak baku kan, sesuai dengan laporan di lapangan teknik ataupun umum gitu. Maksudnya dia punya laporan Excel-nya atau bagaimana laporannya itu tidak baku, maksudnya tetap kita upload sesuai laporan. Nah, karena mungkin kita kendala ya kalau di di sini untuk tahun 2023 22 pasti kita semua kelabakan karena tidak ada data dukung seperti itu, sehingga mungkin kita akan mengarang atau apa. Tapi kalau memang ada, nanti kita upload saja. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah, kita untuk sementara kita mengerti saja dulu bagaimana rencana aksi dan realisasi terhadap dan cara penguploadan bukti dukung. Seperti itu. Jadi nanti tahun 2023, karena mengingat Maret ini sebentar lagi dan kita sudah harus mengevaluasi triwulan 1. Sehingga kita juga disarankan untuk cepat-cepat menyusun kegiatan atau uraian tugas di tahun 2023. Jadi untuk tahun 2022, kalau memang ada rencana, ada bukti dukung, mau upload, bisa upload, ayo potong upload. Nanti selama dari Senin sampai besok sampai hari tanggal 5, saya akan buka Zoom. Jadi Bapak Mama sambil kerja, kita sambil koordinasi kalau memang mau koordinasi. Kemudian kalau mau bertanya, saya buka Zoom-nya, jadi kita bisa Zoom, bisa bertanya lewat Zoom. Kemudian untuk 2022 juga kemarin kita sudah berdebat kalau mengajar untuk sampai tanggal 6 untuk 20.000 untuk mendapatkan data dukung dengan secepatnya menyelesaikan di tanggal 6, kayaknya kita tidak sanggup seperti itu, sehingga memang BPSDM tidak mengatakan bahwa tidak usah upload lah yang 2022, tetapi Pak Suryo menyampaikan bahwa ya sudah, kalau memang kita tidak sanggup, biar kita tidak usah mengupload. Tapi kalau memang ada yang mau mengupload, kita upload saja. Tapi kalau memang tidak ada yang upload, tidak ada data dukungnya, ya sudah tidak usah kita upload. Tetapi ini menjadi warning untuk kita semua, karena periode triwulan 1 sudah di depan mata untuk bulan Maret, sehingga tetap saya tekankan teman-teman, mohon sampaikan kepada Satker, PPK, dan para pegawai PNS agar semua kegiatannya itu dibuatkan dalam bentuk laporan atau dibuat catatan-catatan kecil, sehingga bisa minta tolong teman-teman untuk buatkan laporan, atau bisa teman-teman membimbing untuk membantu untuk membuatkan laporan seperti itu, sehingga kegiatan di tahun 2023 itu semua ada bukti dukungnya, tidak lagi diberikan dispensasi untuk tidak mengupload bukti dukung seperti itu. Jadi diharapkan jangan mengabaikan, karena 2022 sudah diabaikan atau sudah dikasih kelonggaran,
2023 di semester pertama kita tidak punya apa-apa untuk diupload. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi nih Adik, terkait dengan penyampaian ke PPK dan Satker PPK. Alangkah baiknya kalau bisa dari balai sendiri yang menyampaikan. Karena terkadang mungkin mungkin beliau-beliau ini sibuk, jadi sebaiknya dari balai saja menyampaikan berupa surat atau apa begitu. Nanti kita coba kita koordinasi dengan Bunda. Iya, terima kasih. Terima kasih. Om Ayu, nanti coba itu beta. Sana ikut, putus. Kalau itu nanti beta coba koordinasi dengan Bunda. Kalau memang ketong sampaikan lewat surat, nanti ketong coba usahakan untuk sampaikan lewat surat. Untuk bukan hanya Satker PPK, tetapi untuk seluruh pegawai. Nanti beta koordinasi dengan Mayanti, biar Mayanti sampaikan ke Bunda untuk surat yang supaya semua mengikuti, karena itu adalah perintah dari atasan dan itu wajib. Seperti itu. Untuk rencana aksi sudah paham cara masuk ke rencana aksi, kemudian cara mengisi rencana aksi, kemudian realisasinya itu dalam bentuk apa. Terus Realisasi dan bukti dukung ini masuk isinya lewat mana ya, Adik Nita ya? Nah, jadi untuk rencana aksi, realisasi dan bukti dukung itu masuk dari masing-masing pegawai, Mama. Tetapi pastikan bahwa atasan sudah menyetujui, dia punya SKP dulu, baru Sudah disetujui. Iya, jadi kita susun SKP, prosesnya pegawai itu susun SKP. Kemudian masuk ke akun atasan, seperti yang tadi saya masuk ke akun atasannya Bu Yanti, itu Bun. Ya, sudah sampai situ sudah ini Adik. Kalau untuk yang realisasi dan bukti dukungnya itu masuk menu mana ya? Nanti kan ini kan sudah di akunnya Mak Yanti toh, Mak. Iya. Nanti masuk ke dialog kinerja. Iya, sudah kinerja Klik saya. dialog kinerja, klik dialog kinerja saya. Sudah. Nanti kan ada muncul seperti ini kan, Mak. Iya. Nah, itu sudah. pilih SKP. Sudah. 1 Januari sampai sekian. Iya, sudah. Ini Periodenya. Periode. Nah, pilih Periodenya klik triwulan periodenya. 4. Ini triwulan 4. Iya. Kemudian nah, rencana aksi. Klik rencana aksi di sebelah kanan warna hijau. Oh iya, sudah. Siap. Sudah. Nah, di situ Oke. di situ akan muncul tampilan seperti ini. Iya. Kemudian kita tambah deskripsinya itu kita isi apa? Nah, nanti tambah rencana aksi. Deskripsi tidak usah diisi, Mak. Oh iya. Deskripsi tidak usah diisi. Yang perlu kita tinggal isi adalah, lampiran ini saja. iya, kita langsung isi realisasinya apa. Dari surat dari rencana aksi adalah surat menyurat telah terlaksana sesuai arahan, itu rencana aksinya. Nah, Iya. realisasinya adalah dia dalam bentuk apa? Laporan. Iya, laporan ya, siap. Dia dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk apa, seperti itu. Jika Iya. tinggal tulis dokumen Iya. atau undangan atau surat atau apa. Iya, kalau ini apa? Kalau pengawas lapangan kan laporan pengawasan. Paket apa gitu. Pengawas. Tidak usah terlalu lengkap, langsung paket apa. Langsung laporan supaya supaya jangan terlalu banyak potong mengisi. Siap. Ini masih di apa? Nah, seperti itu, Mak. Jadi Terima kasih, Adik. Sudah ya, Mak. Klik di Sudah, upload bukti dukung. Itu kan memang dia agak gelap, tapi itu ketika ketong klik dia akan muncul untuk memilih dokumen mana kita simpan di mana. Seperti itu. Iya. Seperti ini, Mak. Mak Iya. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik di luar saja, tidak, karena dia tidak ada pilihan keluar, simpan atau apa, kita klik di luar saja, nanti dia langsung
simpan. Oh, Seperti siap. Nah, nanti itu Siap. mengisi untuk seluruh uraian. Tetapi pastikan dulu semuanya ada, dia punya bukti dukung sudah siap atau belum. Iya, baik. Seperti Siap. itu. Nah, ini hanya mengisi rencana aksi. Nah, kalau semua sudah paham, kita masuk ke evaluasi oleh pimpinan. Sudah Kak? Atau masih ada yang mau bertanya ketika masih ada di sini? Masih ada di akun kita, akun pegawai atau akun Mayanti untuk rencana aksi. Sudah? Semua sudah paham cara pengisian, apa saja yang diisi di realisasi, apa saja yang diisi di rencana aksi. Sudah? Sudah, Nita. Oke, Lanjut, Kak. lanjut. Baik, ya ada? Lanjut ya. Baik, kalau Lanjut. sudah, berarti bisa tinggalkan punyanya Mak Yanti, beta masuk ke Bunda untuk menilai ya. Sebenarnya printernya bagus. Kertasnya sama sih, printernya kayak mengkilat. Oke, kita masuk ke akunnya Bunda, kemudian Itu ya. baik, ini kita masuk ke akun atasan, kita masuk ke akun Ibu Keke, Bunda untuk menilai Mak Yanti. Jadi, saya tadi sudah jelaskan ya, kalau kita mau menyetujui, masuk lewat dialog kinerja atasan, baru kita pilih menyetujui. Sampai sini sudah mengerti, kayak sudah paham ya? Sudah, untuk setuju sudah. Oke, berarti kita masuk ke pejabat penilai. Kita pilih menu pejabat penilai, kemudian kita pilih evaluasi. Nah, kita pilih evaluasi. Di sini kalau yang sudah menilai sudah setujui berarti dia warna biru. Kalau yang sudah selesai melakukan evaluasi, dia akan berwarna hijau dan rekomendasinya sudah ada. Nah, ini kita mau mengevaluasi SKP-nya Mak Yanti. Kita klik evaluasi. Kita klik evaluasi. Nah, di sini yang akan kita mengisi adalah realisasi berdasarkan bukti dukung serta umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Yang kita perlu isi adalah dua item penilaian, dua item di sini evaluasi. Kemudian dengan kita akan mengisi rating hasil kerja, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekarang kita dari akun dari realisasi. Seperti itu. Kalau mau mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung, kita klik menu, ada menu tanda pensil, di situ terpenuhinya pengusulan PNS naik pangkat pada aplikasi LM. Di
Sini, penuhi pengusulan PNS naik pangkat pada aplikasi HRM. Realisasinya seluruh PNS yang naik pangkat tahun 2022 telah dilakukan pengusulan lewat aplikasi HRM. Atau telah dilakukan pengusulan. Begitu juga boleh. Tidak usah tambah lewat aplikasi HRM. Sini biar saya tambah pada aplikasi HRM. Kemudian simpan realisasi. Kemudian kita klik lagi umpan balik atasan. Umpan balik atasan kita isi seolah-olah ini atasan yang mengisi. Jadi bisa kasih. Jadi ini umpan balik ini tidak perlu kata-kata yang terlalu formal. Dia juga bisa pakai emoticon, juga bisa pakai kata-kata. Jadi SKP hari ini tahun 2022 sudah tidak ada lagi yang berbentuk angka ke 90, 100 atau 70 dan pokoknya angka tidak ada lagi. Jadi ini cuma pakai uraian. Jadi untuk mengisi umpan balik kita bisa bilang oke. Kan namanya pertahankan kinerjanya di tahun depan. Terus kita kasih emetikan oke. Seperti itu, simpan umpan balik. Seperti itu. Jadi mudah kita mengisi. Tinggal kita isi seluruh PNS yang naik pangkat tahun 2022 telah lakukan pengusulan lewat aplikasi RM. Terus atasan bilang, oke, pertahankan kinerjanya di tahun depan. Terus kita dikasih pakai emoticon apa saja. Emoticon ada beberapa emoticon. Kalau memang dia tidak kinerjanya tidak sesuai, kita bisa kasih emoticon juga. Kita bisa kasih emoticon jelek, pukul kayak atau marah seperti itu. Nah, ini yang menjadi contoh marah ya. Seperti itu. Marah. Sehingga itu yang menyatakan bahwa PNS tersebut tidak bekerja sesuai ekspektasi pimpinan. Tapi kalau memang sesuai ekspektasi pimpinan, kita kasih emoticon, kasih umpan balik yang baik. Seperti itu. Nah, kita harus mengisi semua. Ketika kita sudah mengisi semua, maka nanti kita pemberian rating hasil kinerja pegawai akan muncul. Saya isi semua dulu sehingga terpenuhinya pengusulan PNS. Oh iya, ditaruh warung. Ini beta isi cepat-cepat ya. Nanti baru beta ubah lagi yang punya yang isi dulu ya. Isi saja. Tapi harus ada kata-kata ya, semua jangan hanya emoticon. Ini beta cepat supaya bisa lanjut ke bawah ya. Beta mengisi cepat. Ya. Prestasi pengisian estafet dapat.
Hmm? Sampai bunda. Standar tata persuratan sudah terlaksana sesuai itu. Kamu sudah masih sesuai. Prestasi pelayanan perizinan telah berjalan sesuai. SOP standar pelayanan. Standar operasional pelayanan. Salah. Oke. Saya bisa. Pak Ali. Kami sudah tahu itu dari sekolah. Dong berjalan lintas para belok.
pengisian data SPP. Setelah kita mengisi realisasi dan umpan balik seperti yang telah saya lakukan di untuk Ibu Yanti, jadi kita kalau sebagai ini kita ala-ala saya sebagai Bunda Ibu Keke mengisi ala-ala ya realisasi dan umpan balik yang telah umpan balik oleh Mbak Yanti, seperti itu. Nah, setelah kita mengisi realisasi dan umpan balik, kita pilih pemberian rating hasil kerja pegawai. Nah, pemberian rating hasil kerja pegawai ini ada 3 pilihan, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, kalau di realisasi atau di umpan balik, atasan merasa bahwa Ibu Keke atasan merasa bahwa si A ternyata lalai dalam ada beberapa tugas yang tidak diselesaikan tepat waktu, maka bisa kita memilih di bawah ekspektasi. Tetapi kalau seperti yang Mak Yanti, ada jempol-jempol, mantap, lanjutkan, tingkatkan di tahun depan, pertahankan prestasinya, kemudian makin lebih lagi belajar di tahun depan, lebih lagi kalau kita ada emotikonnya bagus semua, kemudian umpan baliknya semua baik, semua mantap, semua oke, lanjutkan, maka itu kita bisa kasih di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Contoh di sini saya kasih Mak Yanti di atas ekspektasi. Saya sebagai Ibu Keke ya, saya memposisikan diri sebagai atasan. Saya pilih karena Mak Yanti semua mantap, oke, lanjutkan, tingkatkan, maka saya merasa Ibu Keke merasa bahwa atau Bunda merasa bahwa Mak Yanti tahun ini bekerja sangat luar biasa dan di atas ekspektasi dari yang diharapkan. Maka kita pilih di atas ekspektasi, kemudian kita klik penilaian. Nah, kalau belum muncul, kita klik lagi ya, sampai harus muncul. Karena ini, kalau kita sudah sampai klik simpan dan tidak muncul, nanti nilainya akan buruk. Jadi harus benar-benar klik dan sudah keluar seperti ini, di atas ekspektasi. Nah, setelah kita menilai kinerjanya, kita sekarang menilai prestasi kinerjanya. Perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini dari berakhlak. Nah, jadi kemarin yang kita menggunakan multi rating, kita memberi angka, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kita diberi kemudahan dengan memilih pertanyaan, memilih jawaban-jawaban dari pertanyaan ini, dari berorientasi pelayanan ini. Kita memilih beberapa pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pegawai tersebut. Ini contoh berorientasi pelayanan, kita klik aksi yang tanda pensil ini, kita klik,
Kemudian keluarlah beberapa jawaban. Karena Mak Yanti ini ada di bagian kepegawaian, mungkin saya pilih adalah menuntaskan semua pekerjaan, kemudian melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Nama Yanti ada perizinan juga. Kemudian bisa melayani pelanggan sesuai tupoksi, kemudian menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Begitu pula kita juga bisa menambah emoticon. Bisa oke, bisa mantap, bisa emoticonnya bisa macam-macam. Tentu saya ini tidak pilih emoticon. Saya sudah hanya memilih beberapa pertanyaan. Kalau belum muncul seperti ini, klik lagi simpan ulang. Nanti dia akan muncul. Jadi memilih satu kali, kemudian klik simpan ulang. Tapi kalau memang sudah simpan beberapa kali masih tidak muncul, pilih lagi. Tidak apa-apa. Kalau kayak tadi saya simpan pertama kali dia tidak muncul, terus saya simpan lagi, yang kedua kali dia sudah muncul. Tapi kalau memang sudah simpan ke 3 atau 4 kali masih tidak muncul, kita boleh pilih lagi. Pilih lagi jawaban-jawaban yang tadi. Seperti itu. Kemudian kita harus mengisi semua ya, kita tidak boleh hanya mengisi satu, karena nanti pemberian rating perilaku kinerjanya tidak akan menjadi hijau. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke akuntabel. Tapi lagi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oke. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia evaluasi. Oke. Kemudian menolak segala gratifikasi korupsi dan nepotisme. Oke, dan Mak Yanti juga ada perizinan. Jadi kebanyakan perizinan juga ada nepotisme, yang di situ ada gratifikasinya. Tapi karena sekarang sudah anti gratifikasi, jadi kita harus memilih menolak segala bentuk gratifikasi. Itu mungkin saya tambah dengan emoticon. Oke. Seperti ini, terus simpan. Ini karena ini tidak muncul, saya simpan kembali. Ya, telah muncul. Seperti itu. Kemudian untuk kompetensi ini meningkatkan kapasitas kompetensi diri secara terus-menerus. Kemudian menjalankan pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, melaksanakan rencana kerja sesuai target yang ditetapkan. Saya tambah lagi emoticonnya. Masih belum kesimpan, saya simpan lagi. Ya, sudah simpan. Harmoni saya kasih emoticon saja. Bisa. Kemudian untuk loyal, menghindari tindakan dan perbuatan bertentangan dengan Pancasila, melaksanakan keputusan pimpinan sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku, menyebarkan informasi, menyimpan informasi, membagikan informasi, mencegah situasi. Seperti ini, menghindari tindakan jam. Boleh nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman, mengakibatkan informasi. 2 saja, saya pilih 2, kemudian simultikan oke. Kemudian ini adaptif, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, kemudian menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi, kemudian memanfaatkan peluang dan kemudahan menunjukkan tinggi.
Menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan di berbagai lingkungan kerja. Oke. Kasih matikan supaya kisahnya juga. Oh, tidak ada matikan juga tidak. Kemudian ini yang terakhir kolaboratif. Ya, sudah. Nah, ini sudah. Di sini untuk memberi rating perilaku kinerja, kita memberi rating perilaku kinerja. Kita klik lagi yang warna hijau. Kemudian dari atasan bisa kasih penilaian itu mau di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Kalau kita merasa bahwa pegawai kita tidak sesuai yang kita harapkan, perilaku kinerjanya buruk, bisa kita kasih di bawah ekspektasi. Tapi kalau kita merasa bahwa ternyata sebelum baru disampaikan A sudah mengerjakannya sampai Z, kita bisa kasih di atas ekspektasi. Terus kalau kita merasa bahwa masih belum terlalu berinovasi atau perilaku kinerjanya masih standar, belum, kita bisa kasih sesuai ekspektasi. Seperti itu. Jadi ini nanti bisa menjelaskan, kita klik sesuai ekspektasi, kemudian kita klik penilaian, terus oke. Nah, kalau belum muncul seperti ini lagi, kita klik kembali sesuai ekspektasi, klik penilaian lagi. Ya, sampai dia muncul ya. Jangan simpan, tapi rating perilakunya belum ada. Karena kalau kita sudah sampai simpan evaluasi, tidak ada yang bisa kita otak-atik lagi. Kita tidak bisa mengubah. Karena untuk mengubah lagi itu kita harus bersurat ke Kapus, bagian BPSDM. Nah, kalau bersurat ke Kapus itu harus lewat Sesdijen. Nah, jadi kalau kita harus bersurat ke Sesdijen, otomatis kita akan dipertanyakan kenapa seperti itu, kenapa harus ada perubahan. Kalau memang benar belum merasa yakin terus disimpan evaluasinya, maka dipastikan dulu semua penilaian telah dilakukan dan pemberian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja itu sudah bertanda seperti ini, sudah terisi. Baru kita melakukan simpan evaluasi. Seperti itu. Ini saya tidak mengklik simpan evaluasi untuk Yanti karena untuk rencana aksinya saya belum pastikan apakah ada dokumen yang harus saya input atau tidak, sehingga saya tidak menyimpan simpan evaluasinya. Saya cuma hanya sampai memberi rating saja. Nah, ini bentuk penilaian dari atasan terhadap bawahan. Jadi Bapak Ibu petugas bisa menjelaskan ke pimpinan ketika pimpinan menanyakan bagaimana cara penilaiannya, dan untuk realisasi berdasarkan bukti dukung dan umpan balik atasan itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan sehingga atasan juga tahu, walaupun nanti kita yang melakukan penilaian. Seperti itu, tetapi jangan sampai atasan tidak tahu sama sekali. Sehingga ketika ada pertanyaan, kenapa ini saya punya kok SKP-nya buruk, SKP-nya cukup, SKP-nya tidak sesuai ekspektasi. Nah, ketika dia di sini dia muncul sangat baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Nah, kalau di sini ada yang bertanya kenapa saya punya butuh perbaikan, terus ada yang protes, atasan tidak tahu, itu nanti kita yang kena. Kita sebagai petugas yang kena. Jadi alangkah baiknya, walaupun nanti kita yang melakukan pengisian, penginputan,
baik penilaian terhadap hasil kerja dan perilaku kerja, kita pun wajib menyampaikan ke atasan. Kalau atasan bilang nanti sama-sama dengan saya untuk menilai, ya silakan lakukan. Tapi kalau dia bilang ya sudah, kalian yang atur, yang penting semuanya baik, seperti itu, maka kita bisa lakukan penilaian. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan evaluasi. Ada yang mau bertanya terkait evaluasi oleh pimpinan? Halo, adakah masih ada orang? Sampaikan sedikit nih, ini saya kembali lagi selangkah ke belakang terkait dengan dialog atasan tadi, dialog atasan. Apakah dari balai Satker dan PPK itu sama? Contoh bagian umum Bunda Keke. Apakah semuanya sama atau di Satker itu ke Satker dialog kinerja atasannya atau gimana? Gitu. Supaya kita bisa langsung tahu gitu. Jadi kita tanya-tanya lagi. Begini, jadi kan baik Om Adiko atau Pak Yos nih? Pak Yos. Mari. Oh, Om Adi. Oh, baik Om Adi. Jadi kan kemarin di pengaturan, ini saya kembali ke pengaturan ya, contoh pengaturannya. Menu pengaturan atasan. Nah, jadi atasan di sini itu adalah Satker dan PPK. Ya, sekali lagi, atasan adalah Satker dan PPK. Nanti pejabat penandatanganan itu baru kita memilih sesuai dengan jabatannya apa. Kalau dia jabatannya administrasi keuangan atau keuangan, berarti kita pilih di sini adalah Ibu Keke. Tetap terus atasannya Pak Kabalai. Nah, tapi kalau dia jabatannya pelaksana teknik, berarti di sini karena Pak Ruby sudah tidak ada, maka kita beralih ke Pak Togap. Nah, di sini kalau pelaksananya untuk jabatan pelaksana, berarti kita pilih pejabat penandatanganan untuk jabatan pelaksana, itu adalah Pak Togap. Begitu juga dengan Satker dan PPK P2JN, PPK perencanaan, PPK pembangunan, PPK pengawasan, serta Satker dan Satker P2JN itu dia pilihnya Pak Togap. Tapi kalau Satker fisik, PPK fisik itu dia Ibu Kecia. Jadi untuk pejabat penandatanganan itu tidak berpengaruh dengan atasan. Nah, atasan yang menilai kita adalah atasan kita. Kalau ada di Satker berarti Satker, kalau ada di PPK berarti PPK. Jadi yang tetap menilai adalah Satker dan PPK. Seperti itu. Oke. Jadi tidak masuk ke Bunda, tidak masuk ke Ibu Keke, tidak masuk ke Pak Togap, tidak masuk ke Ibu Kecia untuk menilai. Tetapi tetap menilainya adalah atasan masing-masing. Nanti Satkernya baru dinilai oleh Pak Kabalan. Seperti itu. Tetapi kalau masih staff, di mana dia berada, masuk ke atasannya itu. Jadi PPK 11 berarti masuk ke PPK 1.1 untuk menilai staf yang ada di bawahnya. Karena kan kita kalau menilai membuat uraian kerja kan kita mengacu ke atasan kita. Kita mengaitkan pekerjaan kita ke atasan kita masing-masing. Otomatis kita akan ada di bawah pejabat penilai, yaitu atasan kita masing-masing. Seperti itu. Sudah menjawab, Pak Adi?
seperti itu. Ada lagi terkait penilaian evaluasi? Halo? Ada lagi cukup? Sementara Kak, kita bertanya sedikit. Iya, silakan. Iya, gimana? Ini Kak, yang kan ada beta punya yang 2023 nih, so ada 3 orang yang mau pensiun.